Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya, dan jangan lupa tentang protokol kesehatan. Nah, hari ini kita akan mempelajari pelajaran sosiologi yang pertama di kelas 3. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sebelum kita mulai pembelajarannya, siapkan dulu alat tulis dan buku tulis kalian untuk mencatat pembelajaran hari ini. Nah, kita akan membahas tentang materi yang pertama adalah perubahan sosial. Sebelum kita membahas perubahan sosial, di sini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, memahami berbagai jenis dan faktor-faktor perubahan sosial serta akibat yang ditimbulkannya dalam kehidupan masyarakat. Jadi dengan adanya dan yang kedua adalah menalar berdasarkan pemahaman dari pengamatan dan diskusi tentang perubahan sosial dan akibat yang ditimbulkannya. Baik, apa itu perubahan sosial? Pasti kalian udah tahu ya arti perubahan itu apa. Nah, perubahan sosial adalah suatu perubahan yang terjadi di dalam masyarakat terkait dengan pola pikir, sikap sosial, sikap kalian selama hidup, norma atau aturan, nilai-nilai, nilai agama, nilai sosial, apapun itu yang mempengaruhi kehidupan, dan berbagai pola perilaku manusia di dalam masyarakat. Polanya antara baik ataupun buruk. Nah, perubahan sosial itu ada faktor penyebabnya, ada dua, ada yang dari dalam dan dari luar. Dari dalam, yang pertama, bertambahnya atau berkurangnya penduduk. Pasti kalian tahu ya, kenapa bertambah dan berkurang. Bertambah itu karena ada yang melahirkan, dan yang berkurang itu ada yang meninggal. Yang kedua, adanya penemuan-penemuan baru. Contohnya adalah teknologi. Yang ketiga, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Contohnya kayak waktu di tahun 98. Nah, yang sekarang ada dari faktor penyebab dari luar. Yang pertama, bencana alam. Nah, bencana alam kan mengakibatkan kerusakan tuh. Jadi bisa membuat orang menjadi lebih berubah. Nah, perubahannya itu bisa dari sekitar atau perubahan psikis, mental. Nah, yang kedua juga peperangan. Kalian tahu ya, kalau peperangan itu hampir sama kayak bencana alam menimbulkan kerusakan. Dan yang ketiga, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Kayak misalnya pengaruh kebudayaan juga dari budaya lain, itu dari misalnya kita orang barat dong. Kita orang timur mengikuti gaya kebarat-baratan, seperti itu. Nah, di sini ada proses perubahan sosial. Ada yang pertama itu adalah akulturasi. Akulturasi adalah suatu proses sosial dalam masyarakat di mana terjadi interaksi antar dua budaya yang berbeda sehingga mengakibatkan terbentuknya budaya baru. Namun, unsur dan sifat budaya aslinya masih tetap ada. Jadi, adanya dua budaya yang saling bersatu tetapi sifat aslinya masih sama dan tetap ada. Contohnya kayak yang di gambar ini. Jadi di gambar ini ada sebuah masjid dan menara. Hindu itu bersaling beriringan. Nah, jadi kan di sini ada dua budaya ya, antara budaya Hindu dan budaya Islam. Yang kedua ada asimilasi. Asimilasi adalah timbul jika ada dua individu atau kelompok masyarakat dengan latar budaya berbeda
berinteraksi dengan intensif dalam jangka waktu yang lama. Dalam jangka waktu yang lama. Contohnya adalah pernikahan dua budaya. Misalnya kalau di gambar ini ada pernikahan antara orang Cina dengan orang Dayak atau orang Arab dengan orang Betawi, seperti itu. Jadi contohnya adalah perkawinan campuran. Dan yang terakhir ada difusi. Difusi adalah proses penyebaran berbagai unsur pembentukan kebudayaan. Atau bisa juga dibilang ada orang nih yang ingin belajar sebuah kebudayaan baru. Contohnya kayak yang ada di gambar. Ini ada bule yang ingin belajar tentang kebudayaan Sunda ya, atau Bandung, itu mempelajari tentang angklung. Seperti itu. Jadi proses perubahan sosial itu ada 3. Yang pertama ada akulturasi, tercampurnya dua budaya tetapi masih tetap sama, dan asimilasi, adanya percampuran antara budaya asing pencampuran antar dua budaya kalau diasimilasi untuk jangka waktu yang lama. Dan yang terakhir ada difusi, adalah suatu budaya ingin mempelajari tentang budaya yang baru. Nah, di sini ada bentuk perubahan sosial. Yang pertama ada perubahan struktural. Perubahan struktural adalah perubahan yang sangat mendasar sehingga menyebabkan perubahan dalam sistem atau aspek-aspek di dalam masyarakat yang mendorong padanya perubahan yang berakibat besar di politik, ekonomi. Lebih gampangnya adanya perubahan di suatu negara. Contohnya kayak di gambar ini, adanya perubahan masa lalu dan masa yang sekarang di suatu kabinet di Indonesia. Nah, yang kedua ada perubahan besar dan kecil. Nah, kalian bisa lihat nih ya, kalau perubahan kecil itu perubahan yang tidak menyangkut seluruh unsur masyarakat dan tidak mengubah lembaga sosial yang ada di lingkungan sosial. Nah, contohnya itu kayak perubahan mode pakaian, itu yang kecil. Kalau yang sosial besar adalah menyangkut masyarakat secara luas dan membawa pengaruh berarti bagi kehidupan sosial. Nih kalian bisa lihat ya, kalau misalnya di sini contohnya itu untuk perubahan yang besar, era agraris, era industri, dan era informasi, itu untuk yang berarti bagi kehidupan sosial. Kalau yang kecil itu kayak mode pakaian, kayak baju berganti-ganti setiap tahunnya, seperti itu. Nah, di sini ada perubahan lambat, yaitu evolusi. Perubahan evolusi ini adalah perubahan yang membutuhkan waktu untuk terjadinya karena harus melalui tahapan-tahapan dari yang sederhana menjadi maju. Contohnya kayak perubahan manusia ini yang awalnya bisa dibilang sebagai kera menjadi sekarang sudah menjadi manusia, seperti itu. Nah, sedangkan yang perubahan cepat, perubahan yang berlangsung sangat cepat, contohnya seperti teknologi. Nah, bisa dikatakan dari HP-nya yang jadul sekarang menjadi HP yang smartphone. Nah, itu namanya perubahan cepat atau revolusi. Nah, di sini juga ada perubahan yang dikehendaki, adalah perubahan-perubahan yang dilakukan atas dasar perencanaan matang dari pihak yang menginginkan perubahan. Di sini ada contohnya adalah pemilu. Nah, perubahan yang dikehendaki itu perubahan yang direncanakan, kayak misalnya perubahannya itu pemilu itu dilakukan setiap
5 tahun sekali, ya kan? Nah, jadi setiap itu, jadi misalnya tahun ini sebelumnya itu adalah SBY. Nah, tahun yang sekarang 2020 adalah Jokowi. Itu sudah direncanakan karena adanya pemilu. Nah, yang ketiga adalah yang terakhir maaf, ada perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan sosial yang ada di jalur luar jangkauan masyarakat. Nah, contohnya seperti bencana alam yang ada di Aceh, tsunami. Kita nggak ada yang tahu terjadinya bencana alam. Jadi, contohnya itu adalah bencana alam. Sedangkan perubahan yang dikehendaki itu direncanakan, tetapi kalau yang perubahan tidak dikehendaki itu adalah yang tidak direncanakan dan tidak ada yang tahu seperti apa. Nah, saya berharap kalian mengerti tentang penjelasan perubahan sosial ini. Baik, sekian dari saya materi hari ini. Untuk tugas dan absen, jangan lupa kalian ke Google Classroom. Nanti kodenya akan diberikan oleh wali kelas kalian. Jadi, nanti tugas dan absen akan di Google Classroom. Untuk tugas, nanti kalian akan lihat, kebanyakan nanti kalian akan lihat lah. Ngeditnya gue kayak banyak nih ngedit nih. Untuk tugas dan absen, kalian bisa lihat di Google Classroom dan kodenya akan diberikan oleh wali kelas kalian. Dan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan tentang materi ini atau tugas, kalian bisa WA ke saya ya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.